Memang sekarang ini demokrasi agak dikalahkan, agak dikorbankan. Nah, kekuatan-kekuatan oposisi yang terlalu kuat itu tidak disukai memang. Tetapi kita tahu kalau tidak ada pengimbang itu kan tidak bagus ya. Jadi kalah di dalam pertarungan politik itu bukan akhir dari segala-galanya, dan terutama ini bagi masyarakat publik yang mungkin selama ini menjadi pendukung salah satu paslon ya. Saya menganggap bahwa pilpres kali ini mungkin pilpres terbaik. Ya, pertama-tama saya sebagai salah satu ketua PBNU mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Pak Prabowo dan Mas Gibran yang berdasarkan hitung cepat sekarang ini sudah bisa dipastikan akan menjadi Presiden Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Selamat Pak Prabowo, Mas Gibran, semoga bisa memegang amanah dan melaksanakan aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat kepada Anda berdua ya. Selamat, semoga maslahat, barokah bagi negara Indonesia. Ya, jadi hitung cepat yang sekarang kita lihat itu bukan hasil resmi, sehingga kita harus menunggu hasil resmi dari KPU yang akan membutuhkan waktu cukup panjang, mungkin sekitar 1 bulanan ya, untuk merekapitulasi secara manual ya seluruh data suara, tapi kita tetap bisa menyelamati lah dua calon atau paslon nomor 2 ya yang sudah memenangkan berdasarkan quick count. Jadi hasil KPU adalah hasil yang menjadi dasar kita untuk menetapkan hasil pemilu 2024 ini. Sehingga ya kita jangan buru-buru juga ya. Pemilu ini adalah peristiwa rutin setiap 5 tahun, dan pasti setiap pilpres ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang bukan berarti memenangkan segala hal, yang kalah bukan berarti kehilangan segala hal, karena ada fungsi juga bagi yang kalah untuk menjadi pengimbang nantinya bagi yang berkuasa, bagi yang memimpin negara ini. Jadi baik yang menang maupun yang kalah itu dua-duanya punya fungsi masing-masing. Jadi bagi saya jangan merendahkan yang kalah, tapi juga jangan terlalu memuji secara berlebihan yang menang. Jadi ya sebaiknya kita ya tengah-tengah lah ya. Jadi kalah di dalam pertarungan politik itu bukan akhir dari segala-galanya, dan terutama ini bagi masyarakat publik yang mungkin selama ini menjadi pendukung salah satu paslon ya. Jadi ya harus bisa mengendalikan diri, yang menang mengendalikan diri, yang kalah juga mengendalikan diri. Dan saya kok yakin publik kita sudah menjalani pemilu ini berkali-kali ya. Ya meskipun ada yang first timer yang masuk dalam pencoblosan ini baru pertama kali, sehingga mereka mungkin belum pernah punya pengalaman mendukung ini itu ya. Tetapi saya yakin sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sudah matang di dalam menghadapi peristiwa politik ini. Ya, seperti saya tulis di dalam kolom saya di Kompas pada pagi hari ini, tanggal 15 Februari, sehari setelah pemilu, saya mencoba ya
melihat kemenangan Prabowo ini dari sudut pandang yang berbeda dari umumnya teman-teman saya. Ya, saya tidak menafikan pentingnya kita cemas ya. Saya tidak menegasikan, tidak menganggap remeh bahwa memang ada kecemasan terhadap latar belakang Pak Prabowo, proses pemilihannya Mas Gibran, kemudian proses menjelang Pilpres kemarin, kecurangan-kecurangan, pelanggaran etika, itu semuanya ada dan sudah didata oleh teman-teman, salah satunya dalam film Dirty Vote yang sangat menghebohkan itu. Tetapi pada akhirnya kita harus juga bisa menerima fakta secara humble, secara rendah hati ya, bahwa masyarakat itu mereka punya suara yang lain, punya aspirasi yang berbeda. Mereka melihat Indonesia ini butuh mencapai sesuatu ya, dan rasanya atau tampaknya mimpi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yaitu membawa Indonesia ke Indonesia emas pada tahun 2045 sehingga Indonesia keluar dari situasi yang sekarang menjadi negara maju ya. Visi itu ternyata didukung oleh masyarakat Indonesia, dan pendekatan yang dipakai Pak Jokowi untuk membangun Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini itu ternyata masih didukung oleh masyarakat. Jadi narasi perubahan dan narasi kelanjutan dalam Pilpres sekarang ini bertarung itu. Saya senang sekali ya melihat perdebatan antara dua narasi ini. Dan saya menganggap bahwa Pilpres kali ini mungkin Pilpres terbaik. Ini berbeda dengan pandangan teman-teman yang lain. Lepas dari kecurangan-kecurangan yang ada, Pilpres sekarang ini menurut saya Pilpres yang terbaik dari sudut perdebatan ide-idenya. Ya, ada tanda kutip ada kubu-kubu politik yang jelas narasinya. Ada kubu perubahan, ada kubu kelanjutan, ada kubu ketiga yang saya sebut sebagai kubu melawan kecurangan. Ya, nah 3 kubu ini bersaing itu. Ya, perdebatannya menarik. Saya mengapresiasi misalnya Anies Baswedan dan Caimin yang mengenalkan metode kampanye yang juga kreatif, inovatif ya. Itu bagus sekali, ada Desa Anies dan seterusnya. Dan ada dukungan yang spontan, inisiatif-inisiatif yang spontan dari netizen, terutama dari K-popers ya. Itu bagi saya menarik sekali. Sesuatu yang tidak dilihat oleh teman-teman yang selama ini melulu ya matanya tertuju kepada isu demokrasi mundur, demokrasi stagnan, demokrasi jatuh dan seterusnya. Ya, saya mengakui itu terjadi, tetapi kita harus bisa melihat gambar itu secara lebih fair ya. Ada hal-hal yang positif dalam pemilu ini yang tidak kelihatan karena kita bersikap miopik ya. Kita hanya melihat satu hal saja. Nah, miopia itu artinya ya kita hanya memakai kacamata kuda ya, memakai kacamata tunggal itu. Sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lain. Nah, miopia ini itu bagi saya kurang sehat ya. Saya tidak menafikan adanya fakta kecurangan-kecurangan, pelanggaran etik dan seterusnya. Tetapi kita juga harus melihat pemilu ini lebih besar daripada sekedar narasi kemunduran demokrasi, suara kotor, kecurangan, fine, itu semua ada. Tapi ya ada hal yang lain juga gitu loh. Ya, masyarakat itu ternyata melihat Pak Jokowi ini masih diperlukan visinya ya. Dan mereka menganggap bahwa Pak Prabowo itu dianggap satu-satunya tokoh yang tersedia saat ini yang bisa membawa obor itu ke depan itu. Tidak sekedar membawa tapi juga mengeksekusi itu. Dan soal Mas Gibran yang dianggap sebagai simbol dari politik dinasti ya memang faktanya seperti itu ya, faktanya seperti itu, dan dinasti politik ini ya terjadi dalam banyak kasus dari level pusat sampai daerah. Kita tidak kepingin juga menormalisasi hal itu, tetapi
apakah isu politik dinasti ini harus satu-satunya standar kita menilai keadaan itu? Ya, kan ada hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan ya. Apa namanya? Misalnya ini ambil contoh lah ya, ambil contoh ya. Belum tentu Pak Prabowo ini bisa menang kalau tidak ada dukungan yang total dari Pak Jokowi. Ya. Jadi Pak Jokowi ini mau membantu Pak Prabowo ya karena ada ada dukungan, ada kepastian bahwa visinya Pak Jokowi ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menang juga karena dukungan Pak Prabowo. Jadi ada kebutuhan yang sifatnya mutual simbiotik, mutualistik ya. Jadi ada hal-hal lain ya yang di luar isu tadi itu, pelanggaran, kecurangan, kemunduran demokrasi, politik dinasti, itu satu gambar ya. Gambar yang lain adalah ada mimpi bangsa ini. Masyarakat kepingin melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, masyarakat kepingin kesejahteraan, masyarakat kepingin sesuatu yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka ya. Nah, mereka menganggap Pak Jokowi orang yang bisa memenuhi itu ya. Nah, tokoh-tokoh yang lain dianggap tidak memberikan garansi ya. Jadi jangan mengecilkan juga aspirasi populer ya, aspirasi masyarakat itu. Masyarakat sudah berkata, bersuara melalui suara yang mereka berikan pada tanggal 14 Februari kemarin. Ya, saya sudah melemparkan satu narasi sebelum pemilu ini dengan mengatakan bahwa ada hikmah politik yang mungkin bisa kita petik setelah pemilu sekarang ini, yaitu terjadinya rebalancing atau penyeimbangan kembali. Ada hal yang kurang bagus pada masa Pak Jokowi kemarin, tapi saya bisa paham kenapa yang terjadi 10 tahun kemarin itu seperti itu. Yaitu yang kurang bagus itu adalah kekuatan-kekuatan pengimbang, kekuatan-kekuatan yang memberikan kritik ya, yang signifikan, baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen, itu lemah itu. Nah, kita berharap bahwa di dalam 5 tahun mendatang minimal terjadi rebalancing, penyeimbangan kembali, di mana ada kekuatan kritis, kekuatan penyeimbang di dalam parlemen, di luar parlemen, dan kita berharap yang kalah saat ini itu tidak bergabung dengan yang menang ya. Meskipun ini ya di dalam teori ini bagus, di dalam teori ini indah, perlunya ada oposisi. Tetapi, nah ini tantangannya, apakah pemenang pemilu sekarang ini nanti akan sabar ya, menghadapi adanya posisi seperti ini ya. Karena kalau betul PDIP dan PKS itu menjadi kekuatan oposisi di parlemen, itu signifikan sekali. Karena kita tahu PDIP sekarang berdasarkan quick count itu sebagai partai pemenang pemilu dia. Sebagai partai PDIP pemenang pemilu, meskipun calonnya kalah, tapi dia pemenang pemilu. Artinya suara dia kalau digabungkan dengan PKS itu lebih dari sekitar 25%, ya kan? Nah, tapi itu ideal sekali sebetulnya kan? 2/3 kalau ditambah PKB misalnya atau partai yang lain bisa menjadi 30%, bahkan bisa 35%. Kalau ada 30% saja minimal suara di parlemen itu suara pengimbang terhadap pemerintah, itu sangat signifikan sekali. Tetapi itu juga akan menimbulkan pertanyaan besar, apakah penguasa besok ya itu sabar membiarkan adanya oposisi seperti ini atau tidak sabar ya. Saya sih berdoa semoga sabar ya, sehingga sabar itu di sini artinya banyak. Sabar tidak mengkooptasi kekuatan ini ya menjadi bagian dari koalisi pemenang. Sabar juga tidak melakukan represi yang berlebihan kepada mereka. Nah ini kita tunggu saja. Kalau saya memang berharap ada kekuatan pengimbang oposisi yang cukup signifikan di luar pemerintah, ya, baik di parlemen maupun di dalam masyarakat sipil.
Gini, tradisi politik Indonesia itu adalah pemenang selalu ingin merangkul yang kalah. Ya. Ini bagian dari budaya politik kita memang. Kita nggak bisa apa namanya komplain atau apa ya, begitulah faktanya ya. Memang budaya politik kita itu lebih cenderung menyukai adanya harmoni, adanya keselarasan, adanya apa namanya kerukunan gitu kan. Nah, kekuatan-kekuatan oposisi yang terlalu kuat itu tidak disukai memang. Tetapi kita tahu kalau tidak ada pengimbang itu kan tidak bagus ya. Apa kekuasaan politik pasti membutuhkan kontrol, membutuhkan kritik dari luar itu. Jadi saya juga cemas memang apakah budaya politik harmoni ini akan terus berlanjut dalam skala yang mungkin lebih buruk dari kemarin misalnya, atau justru bisa berkurang. Kalau saya sih melihat figur Ibu Megawati cukup optimis bahwa PDIP akan konsisten menjadi kekuatan oposisi, dan saya pernah mengatakan bahwa PDIP itu menjadi cemerlang justru kalau menjadi kekuatan di luar pemerintahan itu. Jadi political geniusnya PDIP kelihatan kalau dia menjadi kekuatan pengimbang. Ya. Nah, saya berharap di situ. Kalau PKS, PKB mungkin PKS mungkin masih bisa diharapkan ya. Kalau PKB misalnya mau menjadi bagian dari kekuatan oposisi lebih bagus. Ya gini, jadi pemilu ini itu menunjukkan fakta yang penting ya, bahwa aspirasi bangsa ini itu banyak. Demokrasi itu hanya salah satunya saja. Ya, ya faktanya begitu ya. Demokrasi, penegakan hukum, penegakan hak-hak sipil dan seterusnya itu penting. Tetapi juga ada aspirasi-aspirasi lain yang juga penting ya. Nah, saya sih berharap dua kepentingan ini itu berjalan secara simultan di masa depan. Memang sekarang ini demokrasi agak dikalahkan, agak dikorbankan, meskipun tidak mati. Bahkan saya cenderung mengatakan bahwa rasanya demokrasi ini sudah tidak bisa lagi ditarik mundur di Indonesia. Tahap perkembangan demokrasi kita sudah sampai kepada point of no return, ya, tidak bisa balik, tidak bisa melakukan U-turn itu, balik secara apa namanya drastis 180 derajat itu tidak bisa. Kemunduran ada, apa namanya stagnasi ada, kemerosotan ada, tapi mati tidak. Ya. Artinya masih ada demokrasi di masyarakat kita, masih ada kebebasan, masih ada ruang untuk kritik, masih ada ruang untuk mengontrol. Jadi kita masih cukup bisa optimis ya. Ya PR yang paling besar menurut saya adalah menuntaskan, karena kan temanya Pak Prabowo kan kelanjutan, ya kan. Jadi ya menuntaskan mimpi yang belum diselesaikan oleh Pak Jokowi. Karena itu partnership antara Pak Jokowi di balik layar dengan Pak Prabowo itu juga menjadi penting. Karena kalau ada terjadi gesekan di antara dua tokoh ini, ya narasi kelanjutan itu jadi bermasalah kan. Jadi dan rakyat memandang bahwa kelanjutan mimpi Pak Jokowi membangun Indonesia menjadi apa negara maju itu penting sekali. Pertumbuhan ekonomi, saya kira yang paling pokok adalah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ya. Itu tema yang paling diharapkan oleh masyarakat ya. Pertumbuhan ekonominya bagus, keadaan politik stabil, kemudian pertumbuhan ekonomi bagus itu ya kalau bisa syukur-syukur 6% ya alhamdulillah. Tapi ya mempertahankan momentum pertumbuhan 5,5% misalnya, syukur-syukur bisa 6, itu sendiri sudah bagus, apalagi nanti bisa 7 meskipun agak susah mencapai angka pertumbuhan 7% setahun ya.
Kalau itu bisa dicapai, kemudian kesejahteraan bagi masyarakat diwujudkan, dan janji-janji yang kemarin Pak Prabowo kemukakan dalam pemilu itu juga bisa dieksekusi ya. Isu tentang makan siang gratis itu secara simbolik itu penting itu ya, yaitu mengadres kebutuhan real masyarakat itu. Jadi banyak orang yang skeptis kepada kampanye ini ya. Ya mungkin bagi orang yang sudah tidak mengalami soal dengan makan siang ya itu tidak penting. Tapi di luar sana ternyata banyak orang yang relate dengan narasi makan siang gratis itu. Kemudian juga janji-janji yang lain ya. Sudah tentu kita tahu bahwa janji politik itu ya janji politik ya. Pelaksanaannya sudah pasti tidak seindah yang dikatakan oleh para kandidat itu sudah biasa. Masyarakat sudah biasa menghadapi janji politik. Tapi toh janji politiknya Pak Jokowi meskipun tidak semua dilaksanakan, tapi sebagian dilaksanakan dan memuaskan itu. Nah itu aja yang dibutuhkan masyarakat itu. Janji semuluk-muluknya tidak masalah kok. Bagi saya tidak soal itu. Tetapi ada keseriusan. Nah ini yang perlu dilihat oleh masyarakat, oleh kita ya. Masyarakat melihat ada keseriusan dari Pak Jokowi untuk mengeksekusi janjinya itu. Jadi kan beda ya antara orang janji tidak bisa memenuhi janjinya karena memang licik ya. Sebetulnya dia hanya janji tok. Dari awal tidak ada niat untuk memenuhi janji itu. Dengan orang yang janji tidak bisa memenuhi tapi setelah berusaha maksimal. Nah orang bisa membedakan. Nah ada banyak janjinya Pak Jokowi yang tidak terlaksana dan itu sebagian menjadi olok-olok di media sosial. Ya saya kan aktif juga di media sosial, saya tahu itu. Tetapi masyarakat melihat, walaupun Pak Jokowi tidak memenuhi janjinya, tapi masyarakat melihat ada keseriusan pada diri Pak Jokowi untuk memenuhi janji itu. Ibarat orang pacaran gitu, mereka percaya kepada pacarnya karena walaupun tidak berhasil memberikan motor, berusaha beli motor gitu loh. Berusaha beli motor ya, pacarnya walaupun akhirnya tidak dibeliin motor, paham, oh tapi ini pacar saya sudah berusaha beli motor ya, ya sudahlah. Nah saya berharap Pak Prabowo itu masuk dalam kategori kedua ini ya. Dia berjanji dan berusaha serius untuk melaksanakan janjinya itu, walaupun nanti sebagian nggak bisa dipenuhi janji-janjinya itu. Tapi minimal sudah ada usaha dan sebagian bisa dipenuhi itu. Itu yang bagi saya penting. Karena masyarakat itu memegang janji politisi. Dan mereka bisa membedakan antara politisi yang berusaha serius memenuhi janjinya dan yang sekedar hanya PHP saja itu. Nah kita taruh saja sebagai kalangan yang melihat ini semua ya dari kejauhan, itu juga harus simpati, punya simpati lah ya, kepada jangan terlalu nyinyir terhadap aspirasi masyarakat yang seperti ini. Gitu.